Halo bro, ini gue udah sampai di apartemen yang banyak diomongin orang-orang ya bro. Jadi apalagi kalau bukan di Kalibata City, kita akan ke sana. Oke, langsung aja bro, kita masuk. Kita akan cari tahu bagaimana suasana di dalam apartemen ini dan apa-apa aja yang ada di dalam sini, fasilitasnya seperti apa, gue akan kasih tahu sama kalian semua. Oke bro, ini ada cafe abnormal ya, jadi fasilitas salah satunya di Tower Kemuning, dan ada juga ngikan di sampingnya, punyanya RLV-nya. Di sini juga ada si boba untuk kalian yang mau suka boba, ada Domina Pizza juga, ada Kaizen, tempat cukur rambut. Dan ini lobby utamanya, lobby mall ya, KCS Kalibata City Mall. Nah, kalian juga di sini bisa menemukan kopi yang udah sangat terkenal sekali, ada kopi kenangan di samping mall ini, pintu lobby. Kemudian ada yang mau nongkrong lebih eksekutif juga, ada di Flamboyan, ada Papa Jack. Nah, ini ada kantor pemasarannya di Kalibata City, Sintetis Property. Untuk kalian yang mau beli obat-obatan juga ada ini di Century ya guys, ini tuh. Nah, ini di pintu 2 ya, ini pintu 2. Di gate 2 ya. Tadi kita masuk dari gate 3, ini ada Century. Kalau kalian mau beli obat-obatan atau yang berhubungan dengan kesehatan, pasti juga ada Indomaret. Nah, ini Indomaret ini banyak banget di sini, Alfamart dan lain-lain. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir harus takut nggak bisa belanja atau mungkin nggak bisa mencari kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, di apartemen ini tuh banyak banget fasilitas yang kalian tuh bisa temuin guys, karena pertama udah strategis, kemudian juga banyak banget tempat-tempat yang kalian bisa kunjungin. Kalian nggak perlu repot untuk mana-mana, jadi semua kebutuhan sudah ada. Sampai di sini pun juga ada counter bata. Jadi kalau kalian yang sekiranya kepengen belanja sepatu atau mungkin tas-tas anak-anak dan segala macam, kalian bisa mampir ke Bata store-nya. Dan kita sudah masuk ke Tower Gaharu guys. Nah, ini Tower Gaharu seperti ini penampakannya. Nah, kalian bisa lihat di tower ini sangat padat sekali. Jadi kalau kalian tahu di Kalibata sini tuh ada, Kalibata City ini tuh ada dua tahap ya. Jadi tahap pertama ini yang namanya residen, yang kalian sering dengar di berita-berita tuh banyak tempat-tempat orang-orang yang ya BO online gitulah ya, kalian sudah tahu lah ya. Maksudnya gitulah, kalian udah mengerti lah. Nah, ini tahap 1 guys. Nah, tahap 2 nya itu adalah Grand Palace. Nah, Grand Palace itu dikelola oleh Agung Podomoro. Nah, di mana Agung Podomoro ini adalah berbeda sekali dengan pengelola yang ada di Kalibata City ini. Nah, orang biasanya kalau misalkan kesini tuh taunya tuh adalah di Kalibata City ini. Ya, inilah tempat yang memang banyak banget orang-orang ya open BO tuh yang kayak begini. Setahu gua sih ya, dari aplikasi yang kalian tahu ya, seperti kayak Micet atau aplikasi Tantan. Ini banyak banget di sini guys tempat-tempatnya. Kalian bisa cek aja nanti di aplikasi. Untuk harganya juga bagus-bagus ya, bisa nego juga gitu kan. Jadi luar biasa lah, pokoknya semua serba ada, kebutuhan jasmani, rohani, pokoknya semua ada lah di sinilah. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap pertama dari Gaharu tadi. Ada 4 Cafe juga di sini, kalian bisa lihat. Nah, gila ini. Nah, itu ada Tiki. Nah, itu ada satpamnya tadi lewat. Nah, ini di Gaharu. Nah, di Gaharu ini tuh ada Tiki ya, ada Tiki segala macam. Jadi kalian kalau mau ngirim-ngirim barang tuh udah fleksibel, bisa tinggal langsung ke situ aja. Ada juga nasi warteg nih ya di daerah sini. Nah, ini ada apa nih? Ada house nih guys tuh. Wah, gila ya. Oh, jadi kalian tuh udah semua itu difasilitasi lah. Ibaratnya kalian tuh udah nggak perlu kemana-mana gitu. Jadi tuh bener-bener udah kalian tuh tinggal tuh di pusat perkotaan guys. Nah, ini kalau kalian bisa lihat nih, Bamba yang di depan nih guys. Nah, itu lagi apa ya? BO. Nah itu pagi siang malam nasi Padang. Kalian bisa lihat di sana. Nah, kita deketin dia membayang gini yuk. Kayak lagi transaksi nih. Oke, ini ada ambulan. Jadi yang kalian harus tahu juga di sini tuh kopi kan lagi berkembang pesat. Nah, di sini tuh pengelolanya tuh bagus guys. Jadi banyak penjualan tentang kopi, tentang kalian yang mau vaksin, semua tuh sudah ada difasilitasi di sini ya, di Kalibata City ini. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir kalau yang baru pertama kali tinggal di sini. Yang baru pertama kali tinggal di sini tuh udah apa namanya? Udah inilah dipenuhi lah semua kebutuhannya. Nah, ini kalian kalau misalkan kepengen ke lobby mall, kalian bisa lewat sini nih. Ini pintu masuknya, ini dari Tower Ebony. Nah, ini dari Tower Ebony, sebelahnya ini ada lobby Tower Mall.
Kemudian, nah ini tempat yang gue pernah review nih, Bakso Sultan. Nah itu penampakannya. Nah itu pernah gue review ya waktu itu. Gue iseng-iseng. Selanjutnya kita masuk nih guys. Nah bagi kalian yang mau ganteng maksimal, di sini juga ternyata disediain yang namanya barbershop. Gila, ini banyak banget. Pertama ada Cleaver, ada Pepper Cuts, di sampingnya ada Indomaret juga. Terus, nah di seberangnya ini tuh ada tempat-tempat dimsum. Nah dimsum ini halal ya, jadi anti ya gitulah, anti babi dan semacamnya lah. Ini halal. Kemudian ada soto juga. Nah ini soto ini tuh soto paling enak ya menurut gue. Udah harganya juga murah, cuman 11.000 kalau nggak salah. Kalian udah bisa makan di sini di soto ini. Sampingnya ada Alfamart. Nah ini gue mau kasih tahu untuk kalian yang sekiranya pengen tinggal di sini, cukur rambut tanpa harus pergi kemana-mana, ada Uppercut. Pertama itu ada barbershop Cleaver. Terus yang ketiga, nah ini ada FB Cuts juga. Tuh gila kan. Ini di sini aja baru ada 3 ya. Di Tower Jasmine baru ada 3. Kemudian, nah ini ada juga Firman Barbershop di sini, langganan gua yang warnanya merah. Ini capture-nya nih udah berpengalaman banget ya. Jadi dia tuh udah ini banget lah, pokoknya udah master banget lah. Di antara barbershop yang lain-lain tuh gue lebih cocok tuh di sini karena ini gue sering banget nyukur di sini. Nah tuh di samping ini ada mesin ATM BNI ya. Patokannya pokoknya kalian kalau misalnya tinggal di Kalibata sini atau yang baru-baru, gue rekomendasi kalau buat cukur rambut tuh di sini tuh bagus. Nah kita maju lagi ke Tower Akasia. Akasia perempatan ini kalian juga bisa menemukan depannya ada satu lagi barbershop namanya Stan. Di sampingnya ada bakso aci. Kemudian di seberangnya itu kalian juga bisa menemukan kembali makanan Nusantara ya. Ini ada sop iga, nasi goreng, ada soto ayam. Ini yang paling meriah yang warna kuning, kalian bisa nemuin di sini tuh di perempatan Akasia ya. Ini perempatan Akasia nih ya. Kita ini perempatan Akasia yang menuju mau ke Grand Palace. Nah, di perempatan ini tuh antara di tahap 1 ke tahap 2 ini tuh sentralnya ya guys. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh, nah ini tuh sentral. Nah ini sentralnya nih. Nah ini sentralnya. Nah jadi ini gedung yang tahap 1-nya nih warna coklat. Nah kalau misalkan kalian bisa lihat ini tuh, nah yang di sana itu yang tahap 2-nya nih. Ini Grand Palace nih yang warnanya putih. Jadi beda gedungnya juga, dari gedungnya juga udah beda ya. Karena beda pengelola, beda kawasan, beda fasilitas. Nah lobbynya kalau kalian bisa lihat nih, lobbynya seperti ini guys. Nah jadi itu lobbynya itu, oh ya kali itu kalau misalnya mau ke Pak Gambus juga ada di sini ya. Nah Pak Gambus juga ada. Nah ini taman kecil. Ini kalau kalian bisa lihat ya ada taman kecilnya di sini. Jadi kalau misalkan malam kalian kepengen rokok cantik, nyantai atau ngobrol-ngobrol atau nyari-nyari ya gitulah pokoknya, nyari-nyari yang enak-enak lah. Biasanya tuh banyak kesini pada nongkrong ya, kalian pinter-pinter aja gitu kan. Nah kemudian ini ada juga ada Zara Store. Ini tempat bumbu dapur segala macam, semacam kayak warung gitu guys. Kalau kalian bisa lihat tuh. Jadi kalau kalian suka masak juga di dalam apartemen, di sini tuh sudah disediain bumbu dapur, tempat masak segala macam. Jadi semacam kayak warung, kayak kelontong, cuma dia lebih lengkap aja gitu. Nah ini namanya Tower Hebras. Ini tuh masih masuk ke dalam tahap 1 guys, di Tower Hebras ini. Nah ini sekarang kita sedang menuju mau ke tahap 2-nya. Nah di tahap 2 ini yang tadi gue bilang sama kalian tuh adalah Grand Palace. Nah Grand Palace ini berbeda banget sama Kalibata City yang biasanya kalian jumpai atau yang kalian lihat di TV-TV. Nah di Tower Grand Palace ini pertama-tama adalah kalian akan disuguhkan dengan suasana yang lebih lebih nyaman, lebih teratur ya, dan gak banyak orang lalu lalang nih. Kalian kalau bisa lihat nih, bahkan mobilnya juga di sini tertib sekali, nggak kayak gerusuk-gerusuk gitu kayak di India gitu yang macam-macam klakson tuh nggak kayak gitu. Karena dia bersih lah, pokoknya terjaga banget kualitasnya, karena harga juga beda. Nah, ini kalau misalkan bisa lihat nih, ini lapangan basketnya dari Tower Grand Palace ya. Oh sorry, ini ada lapangan tenis. Nah ini lapangan tenisnya guys. Nah ini kalau kamu bisa lihat, jadi kalau misalkan kalian di Grand Palace itu fasilitasnya itu lengkap ya. Jadi nggak hanya masak-masakan, ini juga kalian selain warung-warungan juga kalau di Grand Palace ini tuh kalian difasilitasi namanya lapangan tenis. Nah lapangan tenis ini salah satu adalah fasilitas yang ada di Grand Palace, termasuk ada lapangan basket juga. Kemudian juga ada lapangan futsal, malah disediain loh lapangan futsal. Jadi yang kalau biasanya nyewa di luar misalnya 200 sampai 300 ribu, kalau kalian tinggal di sini tuh gratis. Mau kapan pun aja futsal,
asal kalian punya akses di sini, di Grand Palace ini, kalian itu bisa menikmati semua fasilitas yang ada gitu. Nah, di sini udah ketahuan ya, jadi dari gedung aja gue udah beda nih. Nah, ya, dari gedungnya nih udah beda nih guys nih, warna gedungnya, suasananya, dia lebih tenang, lebih tentram, lebih rapih juga. Parkiran motor, mobilnya di sini. Kemudian juga ada fasilitas gereja di sini nih kalau bagi kalian yang non muslim. Nah, kalian bisa beribadah di sini ya. Ini di tower apa ya ini namanya ya? Ini pokoknya nggak jauh dari lapangan tenis. Ini ada tower, gue lupa di tower apa, nggak ada tulisannya di sini. Ini Gereja Bethel Indonesia. Kalian kalau yang non muslim bisa beribadah di sini. Ada TK juga guys, dan juga di sini juga ada SD juga. Tapi dia ini dia nih sekolahannya nih guys. Nah tuh ini sekolahannya. Kemudian ini namanya Aishat School, Brick Beginning Preschool. Nah ini kalau misalkan kalian bisa lihat nih, gue zoom ya. Oh, nah seperti ini penampakannya tuh. Ini TK ya, jadi PAUD kalau misalkan orang-orang kampung bilang atau orang-orang biasanya di mana kita kalau SD jajanan tuh di tukang-tukang bacilok, di tukang mie Sakura ya kan, yang harganya 1.000 dulu. Nah di sini tuh Indomaret guys, jadi depan SD aja, depan TK aja guys sudah difasilitasi Indomaret. Kalian bisa belanja di sini tuh ya, gila nggak? Sehari jajannya berapa tuh kalau misalkan di sini tuh ya? Tapi lebih baik sih bawa bekal ya, lebih sehat gitu kan. Nah oke, kita lanjut lagi guys. Kita mau menuju ke Tower Sakura. Oke, jadi Tower Sakura ini dimana tower yang ada fasilitasnya itu kalau nggak salah lapangan basket. Nah lapangan basket ya di Tower Sakura ini. Nah ini yang tadi gue bilang, kita ke lapangan futsal dulu. Kita ke lapangan futsal dulu, kita kasih tahu sama teman-teman lapangan futsal seperti apa biar rekomendasi gitu. Oke, sorry. Jadi yang tadi gue bilang Grand Palace ada itu, ternyata di tahap 1 juga di Kemuning. Ini ternyata tuh futsalnya itu di Kemuning juga ada guys, tahap 1-nya nih. Nah, di tahap 1 itu di Kemuning, memang Tower Kemuning, ternyata itu ada lapangan futsal sama basket. Tapi cuma satu doang difasilitaskan di sini di pengelola Kalibata City-nya. Nah, kalau misalkan di Grand Palace itu tuh ada 2 atau bahkan ada 3 deh. Tapi kalau kalian kebetulan pengen cari yang lebih murah, yang kisaran apartemen yang harganya sekitar 2,5 juta sampai 3,5 juta, nah kalian itu udah bisa nih olahraga gratis di lapangan futsal ini. Nah, lapangan futsalnya ini ditutup karena lagi lockdown, lagi corona juga, jadi nggak dibuka. Biasanya rame banget kalau sore, anak-anak muda lah pada main di sini gitu kan. Ini gratis, kapan kalian mau main aja boleh, silakan. Maksimal sampai jam 6 sore kalau nggak salah sih ya jadwalnya. Nah sekarang kita beralih langsung ke Tower Sakura ya guys.